Image orang-orang Tiongkok terhadap orang Jepang itu tidak seberapa bagus, terutama sejak terjadi peristiwa Nanjing. Wah, peristiwa Nanjing itu memang Jepang bukan agak sih, sangat keterlaluan. Jadi orang Jepang itu nggak ada baik-baiknya di mata orang Tiongkok. Di video ini Intan mau kasih tahu nggak semua orang Jepang itu kayak gitu. Ada loh bocah 15 tahun asal Jepang menolak kembali ke negaranya, bahkan berbohong tentang kewarganegaraannya dan memilih bergabung dengan tentara Tiongkok. Berjuang mempertaruhkan nyawa, gak peduli sama nyawanya sendiri di medan perang demi membela Tiongkok. Siapa sih orang itu dan kenapa dia melakukan hal itu? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelum memulai, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Luksono. Selamat sore, selamat bekerja. Terima kasih. Anakku suka sama materi-materinya. Ada cerita tentang kopi. Oh oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria atau PayPal teman-teman bisa menulis message. Message-nya itu bisa berupa request video, support, ataupun pertanyaan yang nantinya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. 这个疑问了你话，人家问你哪里的人，你说我是南方的人。中国话有南方有南方的话，东北有东北的话。你先说这个我是南方的人。 Kelahiran bukanlah segalanya. Tokoh yang Intan bahas hari ini namanya adalah Megumi Sunohara. Dari namanya sudah kelihatan banget ya kalau itu nama Jepang. Ya memang Megumi ini orang Jepang. Lahir di Jepang. Tepatnya di Fukuoka, Jepang. Ayah ibunya asli Jepang. Kisah Megumi berawal pada insiden 18 September. Pada saat itu, ketiga provinsi di Tiongkok Timur Laut itu diduduki oleh Jepang dan berdirilah negara yang dinamakan negara Manchukuo. Jepang itu pinter guys. Negara provinsi Tiongkok itu setelah diduduki itu kan isinya orang-orang Tiongkok semua tuh. Dia ndak mau. Di tahun 1935 pemerintah Jepang itu menerapkan kebijakan migrasi besar-besaran ke wilayah Manchukuo tersebut. Sehingga banyak orang Jepang yang tinggal di negara Manchukuo tersebut. Termasuk Megumi sekeluarga. Pada tahun 1938, Megumi sekeluarga itu kena kebijakan imigrasi. Sehingga mengharuskan mereka itu tinggal di negara Manchukuo. Megumi sekeluarga pindah dan tinggal di Fuxing, Liaoning, China, di mana ayah Megumi bekerja sebagai teknisi kereta. Di Liaoning, Megumi itu pertama kali ngelihat tentara yaitu Kwantung Army. Kwantung Army itu tentara Jepang yang bertugas di Manchukuo sana. Begitu ngelihat Kwantung Army, wah Megumi itu langsung ngefans sama Kwantung Army. Sehingga dia kepingin banget bercita-cita menjadi tentara. Situasi berubah di tahun 1945 saat Jepang menyerah kepada sekutu. Ketika provinsi yang didudukin Jepang itu direbut kembali oleh Tiongkok. Nah, masalahnya saat Jepang menduduki Tiongkok, Jepang itu keterlaluan banget, terutama dalam peristiwa yaitu peristiwa Nanjing. Peristiwa Nanjing ini memang nggak masuk akal banget, biadab banget, dan ini menimbulkan luka di hati orang-orang Tiongkok. Sebentar lagi Intan bahas ya peristiwa Nanjing itu, soalnya memang kejadiannya di bulan Desember, deket-deket Natal gitu. Ini Intan masih menyiapkan materi dan menyiapkan mental, soalnya 3 minggu yang lalu tuh Intan bahas kasus Hello Kitty. Itu Intan aja stres gak bisa tidur, apalagi Intan mau bahas peristiwa Nanjing.
Teman-teman bayangin deh kalau misalkan teman-teman jadi Megumi atau jadi orang-orang Jepang yang tinggal di sana, pasti dong ada rasa takut jangan-jangan bakal kena imbas akibat kelakuan tentara Jepang kepada Tiongkok pada saat itu. Kemalangan itu bertambah lagi saat ayah Megumi meninggal karena sakit di saat Megumi berusia 12 tahun. Sehingga ini menjadikan Megumi itu sebagai pilar keluarga karena dia satu-satunya lelaki di keluarga itu. Dia cuman punya ibu dan 2 adik perempuannya. Ditambah lagi Megumi tidak bisa bahasa Mandarin. Yang ada di pikirannya Megumi pada saat itu, ya apa caranya supaya aku bisa balik ke Jepang, supaya aku bisa menyelamatkan diri. Apakah Megumi satu-satunya warga Jepang yang terjebak di Tiongkok? Tentu saja tidak. Tadi Intan bilang migrasi besar-besaran. Berarti banyak banget orang Jepang yang terjebak di Tiongkok pada saat itu. Banyak dari mereka yang menjual properti mereka ingin kembali ke Jepang, tapi hanya sedikit yang berhasil. Pernah sih temen deket ayah dari Megumi itu bilang sama Megumi, ayo kita berangkat balik ke Jepang naik perahu. Tapi habis gitu si temen ayahnya Megumi itu menghilang begitu saja, sehingga tanpa dia Megumi tidak bisa balik ke Jepang. Megumi terpaksa tetap tinggal di Liaoning, China dengan penuh ketakutan. Dia tidak ada bayangan apapun tentang masa depannya. Seperti R.A. Kartini bilang, habis gelap terbitlah terang. Untung saja pikiran-pikiran buruknya Megumi itu tidak terjadi. Megumi sekeluarga tinggal di Beijen. Beijen itu salah satu kota juga ya di provinsi Liaoning. Bayangan nasib buruk gara-gara dia orang Jepang itu tidak terjadi, dan bukan hanya dia. Hampir 3.000 orang Jepang itu juga tinggal di sekitaran timur laut Tiongkok. Megumi tinggal di Jalan Shujia dan orang-orang di sana tetangganya itu cukup toleran, dan ini membuat Megumi itu punya cinta yang mendalam terhadap Tiongkok. Untuk bisa bertahan hidup, ibu Megumi bekerja sebagai penjahit dan Megumi pun mendapatkan pekerjaan utamanya sebagai pengurus babi. Salah satu tetangganya pada suatu hari itu bilang ke Megumi, kamu tuh belajar bahasa Mandarin. Cuman dengan menghafal 2000 kata, kamu sudah bisa ngomong sama orang lokal. Megumi tertarik dan dia rajin banget belajar bahasa Mandarin. Di tahun 1948, Megumi mengganti namanya menjadi Chang Rongqin. Kenapa kok Chang marganya? Karena Megumi ngefans banget dengan salah satu tokoh dari zaman 3 negara. Ayo teman-teman bisa nebak dia ngefans sama siapa? Dia ngefans sama Chang Fei. Tadi kan Intan bilang kalau Megumi itu kepingin banget jadi tentara. Maka bergabunglah Megumi dengan Resimen Independen ke-9 Tentara Persatuan Demokrat Timur Laut. Dia bahkan mengambil bagian dalam kampanye Liaosheng dan Bingjin. Pada tahun 1950, dia itu dikirim ke Korea bersama Angkatan Udara China. Selama bergabung menjadi tentara, karena lidahnya Megumi itu lidah orang Jepang, teman-temannya Megumi itu tanya, kamu tuh asli dari mana? Megumi bohong, aku ini asli dari selatan. Ya teman-temannya tahu, meskipun dia itu orang utara, dia tahu dong logat orang selatan itu gimana, tahu dong logat orang asing itu gimana. Tapi teman-temannya meskipun tahu, dia tidak membeberkan rahasia Megumi karena sudah kelihatan mata, nyata-nyata Megumi itu mengabaikan keselamatannya sendiri dalam bertugas. Bahkan dalam beberapa kali berperang, prestasinya itu cukup signifikan. Setelah perang selesai, negara dalam keadaan aman. Ibu Megumi itu pernah mengusulkan Megumi untuk kembali ke Jepang, tapi Megumi menolak. Dia sudah terlanjur cinta mati sama Tiongkok. Dia meyakini, aku ini pemuda Tiongkok, besar di Tiongkok, dan bangga menjadi warga negara Tiongkok. Megumi bahkan menulis surat lamaran mengajukan diri supaya terlibat dalam perang Korea. Dia bilang dia siap mati dalam perang
Korea. Tapi sayang banget pada tahun 1953 China dan Jepang itu mencapai kesepakatan tentang masalah pemulangan warga negara Jepang. Di saat Megumi itu lagi pengen-pengennya terlibat dalam perang Korea, dia dapat panggilan dari ketua Panglima Angkatan Darat. Ditanyain, Chang Rongqing, kamu itu siapa? Dijawab sama Chang Rongqing, saya seorang prajurit Tiongkok, seorang prajurit revolusioner, Chang Rongqing. Enggak, maksudku kamu itu orang Jepang apa enggak? Dengan terpaksa Megumi mengaku, karena Megumi mengaku dia orang Jepang, dia tidak bisa bergabung dalam perang Korea. Malahan dia harus kembali ke negaranya sendiri, Jepang. Pada bulan Maret 1955, setelah 17 tahun tinggal di Tiongkok, Megumi kembali ke negaranya sendiri, ke Jepang, bersama dengan banyaknya orang Jepang. Adik-adiknya Megumi nggak diajak ya, soalnya adik-adiknya Megumi itu sudah dapat jodoh, orang Tiongkok sana sudah punya anak, jadi mereka jadi warga negara Tiongkok. Selama di Jepang, Megumi ini masih mencintai Tiongkok. Dia mulai berhubungan dengan karya persahabatan Sino-Jepang dan mulai melakukan bagiannya dalam persahabatan Sino-Jepang. Pada malam hari 24 Juni 2021, Megumi itu meninggal di usia yang ke-88 tahun. Megumi ini berpesan, dia minta dia itu dibakar, sebagian abunya itu dimakamkan di Tiongkok, sebagian di Jepang. Sebegitu cintanya Megumi ini pada Tiongkok. Kisahnya Megumi ini dibuat novel. Novel itu judulnya Sui Wu Yin, dan novelnya itu ngehit banget. Tahun kemarin novel itu dibuat dalam versi anime. Kalau teman-teman mau nonton Sui Wu Yin itu ada. Itu bisa ya di streaming. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang sudah pernah baca novelnya atau sudah pernah nonton animenya, boleh dong komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.